senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Sekalipun di tahun baru ini kita masih beribadah online, tema kita di tahun 2021 ini adalah The Year of Integrity, yang artinya tahun integritas. Sekalipun kita masih anak-anak atau anak sekolah minggu, kita juga harus mempunyai integritas di dalam Tuhan. Selama kita beribadah sekolah minggu, kita harus sungguh-sungguh, jangan sambil ngemil-ngemil, makan-makan, tidur-tiduran. Dan kita juga harus mengikuti peraturan yang ada. Dan juga kita misalnya lagi nyanyi, kita juga harus penuh dengan sukacita. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami hingga kami bisa memasuki tahun 2021 ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Nyertailah ibadah kami sampai nanti akhir ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya. Mari kita berdansa bagi Tuhan adik-adik. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, 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 more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus, I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. Because of Jesus, I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. I'm gonna fly today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Semua jump. Jump, 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 jump. Because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more. More. We praise you. More. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Oh. Tuhan Allah di tengah kita.
Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita naikkan pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Super Kids semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah juga. Dan tentunya Kak Mita juga mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semuanya. Apa kabar semua adik-adik Super Kids? Kakak percaya adik-adik semuanya ada dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa tentunya. Di tahun yang baru, kita punya semangat yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, dan tentunya gaya hidup yang baru untuk kita boleh semakin semangat memuji Tuhan. Amin. Nah, tahun 2021 adik-adik, tahun ini kita diberi tema dengan The Year of Integrity, atau dalam bahasa Indonesianya tahun integritas, di mana integritas itu adalah berbicara tentang suatu keteguhan, suatu keyakinan, ada nilai keteguhan, keyakinan, kepastian. Hari-hari ini apa yang kita yakini, apa yang kita teguhkan di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan. Nah, itu integritas. Jadi walaupun kita masih adik-adik, walaupun kita masih anak sekolah minggu, kita harus tetap punya integritas di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita sendiri pun, Yesus juga adalah Allah yang berintegritas, Allah yang setia melakukan apa yang Dia janjikan. Nah, kita pun harus begitu. Apa yang kita ucapkan, kita harus lakukan. Sama dengan tema kita pagi hari ini, yaitu kita harus punya integritas dalam action speak louder. Artinya kita harus punya integritas kita dalam perbuatan. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Mita ajak kita semua adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Semua sungguh-sungguh berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Di minggu kedua, di tahun yang baru ini, kami bersyukur kami ada di dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan hidup yang kuat. Kami bersyukur semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman ya bagi kami semua, supaya kami boleh belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berikan hati kami, telinga kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Mita, kita sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kakak ambil dari ayat firman Tuhan dari Matius 21 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Ya, sekali lagi adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitab, boleh buka handphone yang ada Alkitabnya, tapi ingat harus Alkitab ya, jangan games yang lain. Nah, dari Matius 21 ayat 28 sampai ke-32. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, adik-adik, firman Tuhan di sini mengatakan tentang ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak, di mana bapak ini mempunyai sebuah kebun anggur, dia mempunyai sebuah ladang. Suatu hari si bapak datang kepada anaknya yang pertama. Dia berkata, "Anakku, mari pergilah ke kebun kita, bekerjalah." Anak yang pertama menjawab, "Ah, tidak mau Bapak." Lalu adik-adik, kemudian bapak ini juga pergi lagi kepada anaknya yang kedua. "Anakku, kita ada kebun anggur di sana. Pergilah nak, bekerjalah di sana. Kerjakanlah kebun anggur kita. Kerjakanlah kebun kita."
Lalu anak yang kedua menjawab, "Baik Bapak." Tetapi anak yang kedua adik-adik bilang, "Baik Bapak," tapi ternyata dia tidak pergi. Anak yang pertama tadi pada waktu dia bilang, "Tidak mau, aku tidak mau pergi kerja ke kebun anggur Bapak." Tetapi pada waktu itu anak yang pertama itu menyesal dengan apa yang dia ucapkan, dan akhirnya adik-adik dia pergi, dia mengambil cangkulnya dan pergi ke ladang, ke kebun mereka, dan dia bekerja. Kemudian Yesus bertanya seperti ini, dari antara dua anak ini tadi, menurut adik-adik semuanya, siapakah yang benar? Siapakah yang baik? Siapa adik-adik? Ada yang tahu? Dari kedua anak yang tadi ini, orang yang baik itu adalah orang yang tadinya dia mengatakan tidak mau, tetapi dia menyesal, lalu dia bertobat dan dia mau melakukan apa yang diperintahkan bapaknya kepada dirinya, yaitu pergi bekerja ke kebun mereka. Nah, sama dengan kehidupan kita juga adik-adik. Mungkin kemarin kita menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati teman kita menyakiti hati orang tua kita. Tapi kalau kita mau bertobat, kita menyesal, kita bertobat, dan kita melakukan firman Tuhan katakan, orang-orang yang seperti itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita dibenarkan bukan lewat perkataan kita saja, bukan lewat apa yang kita dengar firman Tuhan. Kita memperkatakan firman Tuhan, ya firman Tuhan berkuasa. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sama aja artinya nol. Tidak ada arti apa-apa. Jadi yang benar di mata Tuhan adalah kita semua, adik-adik semua harus melakukan firman Tuhan. Dan yang Tuhan mau, kita tidak hanya berkata tidak mau. Perbuatan dan perkataan kita harus sejalan. Harus apa adik-adik? Harus sejalan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus sama ya. Kalau kita bilang, "Kak, aku rajin berdoa di rumah." Nah, benar-benar di rumah memang harus berdoa. "Kak, aku tadi membaca firman Tuhan." Nah, adik-adik juga harus benar lakukan baca firman Tuhan. Atau hari ini, "Kak, hari ini aku mau bantu mamaku, mau bantu papaku di rumah, aku mau menyapu rumah." Ingat ya adik-adik, apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Tidak seperti anak yang sulung tadi ataupun anak yang bungsu. Yang pertama memang dia bilang tidak mau, tetapi memang dia pergi melakukan dan dia bertobat. Ya, yang kedua bilang oke, baik, tetapi tidak lakukan, dan ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apabila adik-adik kemarin kita ada melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak baik, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita boleh berjalan di tahun 2021 ini dengan perkenanan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan lakukan firman Tuhan. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau apa yang kita ucapkan kita juga lakukan. Kalau mama bilang, "Rina, tolong nak sapukan rumah kita." Adik-adik harus sama ya ucapannya dengan yang dilakukan. "Iya mama." Lalu iya dan ambil sapu rumahnya. Ya. Kemudian mungkin, "Tony, tolong jaga adik, tolong buatkan susu adik." "Iya mama." Dan langsung dilakukan. Jadi itulah contoh anak-anak yang berintegritas. Dan Tuhan sangat senang melihat setiap adik-adik yang punya integritas. Amin adik-adik. Jadi ingat, apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kakak tutup dalam doa, kakak rindu tugas adik-adik di rumah. Adik-adik buat video ya. Videonya menceritakan kembali tentang dua orang anak ini tadi. Yang satu pergi ke kebun anggur, yang satu tidak, sesuai dari Matius 21 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Kakak tunggu videonya ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya adik-adik ya. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini,
buat firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, ajari kami supaya kami semua menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan, supaya perkataan dan perbuatan kami sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.